Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Putri Kanza dengan NPM 2162 10392 yang berasal dari kelas 6A. Pada kali ini saya akan menuntaskan video kepenyiaran yang berjudul dengan kesedihan. Jadi kesedihan yang saya akan ceritakan kepada kalian semua adalah tentang masa pertemanan saya di SMA kemarin. Jadi saya SMA kelas 1 hingga kelas 3 itu mengikuti ekskul dance. Nah, di ekskul dance itu saya mengenal beberapa teman, dan yang saya anggap sebagai sahabat saya atau teman dekat saya itu satu orang. Nah, tetapi dia ini sedikit berbeda karena dia adalah laki-laki, tetapi dia laki-laki yang tidak bisa dikatakan tidak macho. Jadi laki-laki yang sedikit menyerupai perempuan, dengan itu gerak-geriknya, berbicaranya, atau bahkan dengan cara dia bergaya, berjalan, berinteraksi dengan orang, dia seperti perempuan. Nah, karena kami sering bertukar cerita saat school, saat latihan dance, jadi kami ini merasa sangat cocok gitu buat pola pikir, terus pertemanan. Jadi akhirnya kami bersahabat selama dari SMA kelas 1 hingga sekarang. Mungkin bisa dibilang udah hampir 6 tahun kami bersahabat. Tapi persahabatan itu sangat lancar waktu kami SMA. Di saat SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bisa dikatakan kami selalu nongkrong bareng. Terus di saat jam hari Jumat, jam istirahat itu kan panjang, kami bakal pergi cabut bareng, pergi makan bareng. Terus misalnya ada weekend, kami pergi keluar bareng, dia nginep di rumah saya. Tetapi itu tidak berjalan semulus yang saya kira, karena setelah kami lulus di SMA dan melanjutkan pendidikan S1, dia di UNRI dan saya di UIR, ternyata dengan jarak yang bahkan tidak dibilang jauh ya, Marpoyan dengan Panam, tetapi kami sekarang buat sebulan sekali ketemu aja sangat sulit, karena dia memiliki teman baru, kesibukan baru, dan saya juga sebaliknya. Sebenarnya saya tidak mengharapkan kami seperti ini, karena saya sangat sedih ya, karena yang biasanya saya bertukar cerita dengan dia, bahkan kalau misal kami tidak sempat ketemu pada satu minggu itu, saya bakal ada yang video call dia, chat dia, call dia, menceritakan gimana hari-hari saya, gimana percintaan saya. Bahkan dia juga menceritakan gimana percintaan dia, gimana hari-hari dia. Dulu sih ada ya, awal-awal semester dia menceritakan pertemanan dia di kampus, dan saya juga menceritakan pertemanan saya di kampus. Dan ternyata iya benar, gak ada yang seklop kami gitu, kayak gak ada yang sepemikiran sama kami. Ternyata semester 1, 2, 3, 4 berjalan dengan lancar. Terus di semester 5-nya dia mempunyai teman baru yang ternyata mungkin lebih bisa menggantikan posisi saya sebagai sahabat di diri dia. Jadi kami sekarang udah sebulan sekali itu tidak pernah ketemu lagi. Dan dia ngucapin saya ulang tahun juga lupa kemarin, jadi kayak sampai sedih banget gitu ya. Dulu SMA kami sering bareng, dia tidur di rumah saya jemput dia. Kayak sedih banget melihat dia sekarang saya ulang tahun aja dia lupa sama saya gitu. Tetapi setelah saya lihat-lihat, dia lebih bahagia, lebih fair dengan teman dia yang di kampusnya, lebih sering bareng juga, bahkan lebih sering keluar kota nginep bareng gitu. Jadi kayak saya ngerasa, oh oke, mungkin dia udah punya sahabat baru selain saya. Semoga dia tetap menganggap saya sebagai sahabat dari SMA, walaupun kami udah jarang bertemu. Dulu itu ya, waktu masa-masanya COVID, saya memiliki endorse, dan dia yang saya suruh menjadi manajer saya, kayak tolong dong jadi manajer aku ya, misalnya aku nanti ada endorse skincare, hair care, baju, kamu ya jadi manajernya, kamu ya temenin aku untuk photoshoot gitu. Dia oke, fine, kayak ayo let's go, biar aku gitu. Tapi sekarang kayak misalnya Yud, aku ada endorse nih, kayak oh ya udah beb, kerjain ya, semangatnya, kayak aku nggak dirangkul lagi ya gitu. Sedangkan dia itu tahu aku tuh tipikal anak yang manja banget, jadi dia kayak sekarang udah melepasin, kayak oh ya udah sana, kan kita udah jauh gitu. Ya saya sih sekarang sedih dengan
persahabatan saya yang terjadi saat ini. Semoga aja saya bisa kembali bersahabat, kembali sedang bermain dengan kamu Yuda di suatu saat. Mungkin yang saya maklumi sekarang, kita lagi sama-sama mengejar pendidikan agar sukses. Jadi ketika kita sukses nanti, semoga kita bertemu kembali, kita bersahabatan kembali. Karena kan Yuda pernah bilang ke saya bahwa tidak ada persahabatan yang hanya memiliki masa. Dan kita berdua itu harus membuktikan Yuda kalau persahabatan kita tuh tidak cuma hanya pada masa itu aja, tapi pada masa seterusnya, ke depannya dan selama-lamanya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari persahabatan saya, termasuk pelajaran yang bisa saya ambil dari persahabatan saya sendiri adalah kita tidak boleh terlalu memikirkan yang belum terjadi. Karena ketika saya sudah memikirkan yang kayak nanti kuliah kita bakal pisah deh, ternyata itu benar terjadi di saya gitu loh. Terus kayak kita nggak boleh yang namanya berharap. Kita sih sebenarnya yang nggak boleh berharap sama manusia gitu. Jadi kita tidak boleh berharap sama manusia lebih gitu, kayak kayaknya aku bisa deh sama dia, kayaknya aku bisa deh berteman sama dia sampai lama. Tapi ternyata takdir berkata lain gitu. Jadi kita tidak boleh terlalu berharap deh sama manusia. Demikian tugas kepenyiaran yang berjudul kesedihan saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.